praise and worship yang luar biasa. Ada yang di sini diberkati oleh praise and worship. Puji Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dan minta memberkati hati kami Tuhan. Membuka hati kami, roh dan jiwa kami. Telinga rohani, mulut rohani. Kiranya Tuhan jamah setiap hati jemaat-Mu hadir di sini Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, perkenanan-Mu, kehadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertakhta di tempat ini. Memberkati firman-Mu, berbicara melalui Alkitab, melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Intro yang luar biasa. Ada beberapa nama-nama Tuhan dari beberapa lagu yang telah kita mendengar. Yang pertama, Tuhan adalah perisaiku. Apakah yang di sini percaya Tuhan adalah perisai? Amin. Yang kedua, Tuhan adalah kota bentengku. Yang ketiga, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Awal dan terakhir. Semua kata-kata ini menjelaskan, mendefinisikan Tuhan adalah bersama. Tuhan tidak berubah. Tuhan menjamah. Tuhan melindungi dan sertai setiap bapak dan ibu di sini. Hari ini kita belajar tentang karakter dalam nama. Judulnya nama yang menentukan jati dirimu. Kenapa ini sangat-sangat penting Bapak dan Ibu? Karena identitas Tuhan itu identitas kami. Percaya? Amin. Jadi ada kuasa, identitas dan karakter dari sebuah nama. Nah di dunia ini, apalagi sekarang dunia ini sosmednya ada macam-macam ya. Enggak harus sebutkan semua nama ya. Sekarang di dunia ini orang-orang cari validasi dari sosmed, dari TikTok. Berapa ada like-nya, siapa yang melihat komen-komen yang bagus atau komen-komen yang juga tidak terlalu bagus ya. Apakah di sini sudah yang pernah dapat komen yang jelek? Pasti. Karena dunia ini tidak terlalu peduli dengan emosi kami, emosi orang-orang yang hidup. Dan kalau cari validasi di dunia ini, dunia yang sangat udah berkorupsi, itu pasti kita kecewa. Pasti putus asa. Pasti depresi. Jadi, agenda untuk hari ini ada beberapa yang sangat-sangat poin-poin sangat penting bagi saya pribadi dan saudara dan saudari. Jadi pertanyaan yang menyentuh hati. Ini pertanyaannya butuh kejujuran ya. Pernahkah Anda merasa ada nama batin yang melekat, bukan dari KTP ya? Nama yang diberikan kekecewaan, kegagalan atau luka masa lalu. Setiap saudara dan saudari punya masa lalu, benar? Pasti. Nah, kadang-kadang masa lalu itu tidak terlalu enak ya.
kita ingat apa yang terjadi di masa lalu. And it's haunting us. Jadi nama yang dunia ini memberikan, bukan Tuhan yang dunia memberikan, yang musuh kita memberikan. Yang pertama, si tidak berguna. Yang kedua, si anak salah asuhan. Yang ketiga, si tertolak. Nah, nama-nama ini tidak enak sama sekali. Tapi dunia ini, dunia yang sangat keras, dunia tanpa emosi, memberikan nama-nama yang kita tidak pengen. Betul? Karena di dunia ini, di dalam tangannya siapa? Musuh kita setan. Tanpa sadar kita menjawab nama yang tidak pernah Tuhan ucapkan. Ya, ini sangat-sangat penting. Tuhan tidak pengen anaknya punya nama seperti ini. Pertempuran terbesar ada apa? Nama siapakah yang akan mendefinisikan dirimu? Ini luar biasa untuk refleksi saya diri sendiri juga. Pertempuran terbesar. Nama siapakah yang akan mendefinisikan dirimu? Setiap nama punya kuasa, punya maksud. Yang pertama, kuasa sebuah nama. Ada beberapa ayat-ayat dari Alkitab sangat-sangat penting. Yang pertama itu ada dari Amsal 22 ayat 1. Maaf. Nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Amin. Di dunia ini ada banyak orang kaya. Tapi namanya tidak ditulis di buku Tuhan. Filipi 2 9-11. Allah memberikan nama di atas segala nama. Itu namanya siapa? Yesua. Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama di dunia ini. Kuasa nama Yesus, setan gemetar. Amin. Penyakit sembuh. Belenggu patah. Nama adalah wadah otoritas. Memanggil nama adalah mengerahkan karakter di belakangnya. Apakah di sini yang percaya? Ini fakta, semua faktanya. Yang kedua, identitas Allah melalui nama-namanya. Tadi saya sebutkan beberapa nama, tapi pasti itu tidak lengkap. Yang pertama itu Yehova Yireh. Apa itu artinya? Tuhan yang menyediakan. Dari Kejadian 22. Apakah di sini kita percaya Tuhan pengen dan Tuhan juga sanggup menyediakan? Percaya? Dia pasti sanggup menyediakan semua kebutuhan kami. Yehova Rafa. Apa itu artinya? Tuhan yang menyembuhkan. Keluaran 15. Yehova Shalom. Tuhan itu damai. Siapa di sini pengen punya damai dalam hatinya? Saya pengen. Damai itu sesuatu yang uang tidak bisa membeli. Banyak orang punya duitnya banyak sekali. Tapi apakah mereka bisa beli damai? Tidak bisa. Yehova Tzidkenu. Tuhan adalah kebenaran kita. Dari Yeremia 23.
Yang ini salah satu sangat-sangat penting. Aku adalah aku. I am who I am, katanya Tuhan. Kehadiran yang tetap tak berubah. Mengenal nama Tuhan adalah mengenal karakternya. Itu dasar kepercayaan saudara dan saudari. Dasar, pondasinya sangat-sangat penting. Menerima nama yang Tuhan sendiri sebutkan kepada kita. Apa yang dunia ini pengen dari anak Tuhan? Menjauhi. Jauh dari Tuhan. Kecewa. Putus asa. Kenapa sih kamu masih percaya kepada Tuhan? Lihat hidupmu. Hidupmu merusak. Tapi Tuhan bilang, apa? Kamu adalah anakku yang berharga. Identitas apa yang lebih penting? Identitas yang dunia sebutkan atau identitas yang Tuhan sebutkan? Pasti. Identitas dari Tuhan itu lebih penting dan lebih berharga. Dunia ini pengen berubah identitas kami, berubah nama kami. Karena perubahan nama adalah perubahan identitas. Ada positif, ada negatif. Harus hati-hati. Kalau di sini ada beberapa contoh gimana perubahan identitas adalah dan itu hasilnya dari perubahan nama. Yang pertama, Allah mengganti nama selaras panggilannya. Pertama itu Abram menjadi Abraham atau Bapa banyak bangsa. Nama yang sangat terhormat. Yang kedua Yakub menjadi Israel, pemenang bersama Allah. Yang ketiga Simon Petrus, batu karang. Dan Saulus menjadi Paulus, rasul kecil yang dijadikan besar. Di antara semua rasul di dalam Alkitab, Rasul Paulus terbesar. Kenapa? Bukan karena kekuatannya, bukan karena ijazahnya, bukan karena title-nya, tapi karena dia menyerahkan diri sendiri untuk melayani Tuhan, untuk memberikan kabar baik Injil di seluruh Asia dan sampai Eropa. Nama dari Tuhan adalah janji dan proses. Nah, di sini kalau kita ada dalam proses, itu proses kadang-kadang itu nggak enak ya. Betul? Tidak setiap proses enak. Biasanya itu tidak enak. Dan kita tidak pengen. Kita tidak rindu proses itu. Tapi karakter diubahkan hingga setara panggilan. Alkitab berbicara, setiap anak Tuhan dapat panggilan, dapat talenta. Amin. Tidak ada anak Tuhan tanpa talenta. 1, 2, atau lebih. Nah, talenta itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk diri sendiri? Atau untuk memuliakan nama Tuhan? Apa jawabannya? Tentu saja untuk Tuhan yang Maha Esa. Untuk kerajaan-Mu. Yang keempat, karakter dan nama dusta yang kita jawab. Nama batin yang diberikan musuh.
Musuh kita itu siapa? Manusia atau iblis? Alkitab jelas, musuh kita bukan manusia. Meskipun manusia jahat, manusia luar Tuhan, tapi musuhnya itu iblis. Nama seperti pecandu, tertolak, tak berharga, gagal, tak layak. Karena musuh tahu, musuh dia jahat tapi dia pintar sekali. Jika Anda menjawab nama itu, ia mengklaim hidup Anda. Jadi, identitas kami, apa yang kami menjawab, itu musuh bisa mengklaim. Dari Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama harum adalah minyak mahal. Karakter adalah keharuman jiwa. Di negara saya, kita suka, kalau kita sangat cinta sesuatu, kita kasih nama yang khusus. Contohnya, Rema, nama Rema. Kami kasih nama Remitsa. Itu nama yang manis. Kalau Rema itu namanya official ya, sesuai KTP. Tapi kita kasih Remitsa. Jadi itu sangat manis. Sangat mendekat hati. Istri saya dia Tabititsa. Ada itu Tsa di belakang nama gadis atau nama perempuan. Itu artinya sesuatu yang sangat-sangat mengasihi, sangat dekat. Kalau saya dulu punya panggilan Damirko, ada ko ya. Nenek saya dia dulu suka panggil saya Damirko. Itu seperti Damir tapi lebih dekat, lebih sesuatu. Kita menyandang nama Kristus karena karakter kita mewakilinya. Amin. Satu kali lagi, mari kita baca ini. Deklarasikan ini. Kita menyandang nama Kristus, karakter kita mewakilinya. Apakah ini mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Dalam Alkitab bilang, we are His ambassadors. Apa itu ambassador? Duta besar. Setiap orang Kristen itu ambassador of Christ. Mau atau tidak mau, we are ambassadors. Keluaran 20 katakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan hidup yang mengosongkan makna namanya. This is a commandment. Di sini ada banyak orang di dunia ini ya bilang, oh my God, oh my gosh. Apalagi di barat, Jesus Christ, oh Jesus. Tapi tidak untuk menghormati namanya, tapi seperti sembarangan. Mereka melihat sesuatu, oh my God. Mereka lihat di sana, Jesus Christ. Tapi mereka tidak punya relationship, kedekatan dengan Tuhan. Jadi mereka ambil namanya sembarangan. Seperti apa? Apa yang terjadi? Karena saya mengucapkan nama sembarangan ya. Tanpa maksud, tanpa berguna. Hanya seperti just like that. Just as it pleases me. Nah, sebanyak mungkin mengucapkan kata itu sebanyak mungkin kita tidak enak ya. Pasti, mungkin pertama kali atau 2 kali nggak apa-apa dia mengucapkan yang mungkin salah ya. Tapi kalau terus menerus, apakah kita enak? Pasti tidak enak ya. Maksudnya apa? Kamu panggil namaku. Jadi, ada kuasa dalam nama. Karena nama adalah identitas.
Yang kelima, ya ini sangat-sangat penting. Nama baru yang dijanjikan. Apa yang di sini percaya Tuhan ada janjikan sesuatu. Pasti. Dalam Alkitab ada banyak janji-janji Tuhan. Yang pertama, Wahyu 2:17. Batu putih dan nama baru hanya diketahui penerimanya. Yesaya 62. Nama baru dari mulut Tuhan. Sunyi atau Hefsibah, kesayanganku. Kesayanganku. Yang kedua, Tandus, Beula, atau yang dinikahi. Apa ini maksudnya dalam kata-kata ini? Kesayanganku dan yang dinikahi. Coba baca dari Alkitab, saudara dan saudari. Kesayanganku yang dinikahi. Contohnya, kalau saya hidup bersama istri saya, tapi saya pernah bilang sayangku, apakah dia enak atau tidak enak? Pasti nggak enak, itu tidak cocok ya. Kalau kami menikah, tapi nggak ada berkomunikasi sama sekali, itu enak atau tidak enak? Pasti tidak enak. Jadi ada hubungan yang dekat. Jadi tiap nama itu punya identitas. Ada maksud. Identitas kita sekarang di dalam Kristus. Perhatian ya. Lupa apa yang dunia ini menyatakan. Identitas kita sekarang di dalam Kristus adalah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pertama, anak Allah. Yang kedua, pilihan. Ketiga, kekasih. Pemenang. Imam Matrajani. Dan kebenaran Allah. Semua nama-nama ini adalah di Alkitab. Ada pilihan sekarang. Pilih nama dari jurang maut atau nama dari takhta surgawi. Yang mana yang kita pilih? Dari jurang maut atau dari takhta surgawi? Saya pilih yang kedua. Takhta surgawi. From the throne of God I choose. Karena itu identitasku. Itu namaku yang baru saat saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai ciptaan baru kita punya identitas baru. Meskipun di KTP kita ada nama sama, tapi ada identitas baru. Amin. Ya, identitas itu mendefinisikan kita, hidup kita, jalur kita. Tinggalkan nama dusta. Terima nama sejati dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tinggalkan nama yang dunia ini sebutkan, dunia ini menyatakan. Itu tidak penting. Biarkan itu. Cuekin itu. Itu enggak penting. Penting adalah apa yang Tuhan menyediakan. Apa yang Tuhan dijanjikan untuk saudara dan saudari. Itu yang penting. Dan selalu mendeklarasikan dan pelajari nama-nama Tuhan yang nyatakanlah hal itu. Satu kali lagi. Pelajari nama-nama Tuhan. Dan nyatakanlah hal itu. Dengan iman, nyatakanlah hal itu. Dengan keyakinan kepada Tuhan yang penuh kasih. Sampai menjadi nyata dalam hidupmu. Mendeklarasikan dengan iman. Proclaim. Declare. Because what we say
can reflect our mindset and our future. Ada kuasa dalam kata. Mari kita berdoa. Allah Bapa, aku menolak nama-nama dusta. Aku menerima nama yang baru. Nama yang Tuhan sendiri memberi untuk aku. Yaitu kekasih, ditebus anak Tuhan. Aku mau membangun karakter yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan terima dengan iman. Haleluya. Amin. Satu kali lagi. Percayalah, Bapak dan Ibu di sini adalah nama yang Tuhan disediakan. Nama dalam Yesus Kristus. Amin, percaya? Identitas kita adalah identitas dari Alkitab, bukan dari sosmed atau apa yang musuh menyatakan.